yaitu daftar dokumen yang harus kita siapkan nanti untuk kita upload ya dalam pendaftaran. Ini adalah berkas-berkas pendukung yang kita upload, mulai dari SK pengangkatan pertama. Nah, jadi di sini ada 16 lembar yang kita scan, kita jadikan jadi satu. Nah, tadi teman-teman saya cek itu ada yang bertanya, yaitu untuk bagian tugas itu apakah nanti dijadikan satu semuanya, ataukah dibuat 4 file. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya di sini kita akan berbagi informasi, yaitu terkait tentang bagian-bagian dokumen, yaitu daftar dokumen yang harus kita siapkan nanti untuk kita upload ya dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini menurut surat edaran terbaru dari Kemdikbud terkait tentang pendaftaran dan juga seleksi administrasi PPG dalam jabatan, ini adalah kita nanti mengupload yaitu berkas yang pertama, yaitu ijazah S1 atau D4. Tentunya ini yang linear ya teman-teman. Nah, ini ijazahnya. Kemudian yang berikutnya ini kita siapkan fakta integritas. Nah, ini kemudian berikutnya kita siapkan yaitu SK pengangkatan pertama sebagai guru. Kemudian di sini kita untuk teman-teman yang PNS ya, ini adalah kita ambil contoh untuk yang PNS. Kemudian untuk yang mungkin guru honor tingkat 1 atau 2 atau GTY tentunya ini ada sedikit perbedaan ya dan sudah ada pada video saya sebelumnya. Kemudian di sini ada SK PNS, kemudian ada SK terakhir ya, SK kenaikan pangkat terakhir. Berikutnya di sini ada teman-teman yang bertanya terkait tentang SK pembagian tugas, itu kan 2 tahun terakhir ya, 2020, 2021 dan 2021-2022. Nah, di sini itu kan terdiri dari 4 ya teman-teman, terdiri dari 4 semester, tergantung kalau misalkan teman-teman itu pembagian tugasnya itu per semester ya, bukan per tahun, berarti di sini ada 4 file. Nah, ada 4 file bundle. Nah, 4 file dalam 4 bundle itu yang masing-masing bundle-nya itu terdiri dari 4 4 lembar ya. Ini kita semuanya dijadikan satu, yaitu dikombin ya, digabungkan menjadi satu file. Jadi untuk SK pembagian tugas ini adalah nanti dalam satu file ya. Tentunya untuk ukurannya ini agak sedikit besar ya, dan nanti kita pantau untuk ukuran maksimalnya berapa ketika nanti sudah buka pendaftaran. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi yaitu terkait tentang live ya, persiapan berkas pendaftaran ketika kita mau mendaftar PPG tahun 2022. Kira-kira apakah yang harus kita siapkan dan juga tampilannya seperti apa? Kita cek satu persatu, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, menurut surat edaran terbaru dari Kemdikbud terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 tertanggal 4 Februari, bahwa untuk pendaftaran PPG dalam jabatan dan sekaligus langsung seleksi administrasi ini dilakukan di awal ya teman-teman. Jadi nanti sudah nggak ada seleksi administrasi lagi, teman-teman pastikan untuk semua file yang diunggah ini sudah benar teman-teman. Nah, di sini, seperti yang kita ketahui bahwa dalam surat edaran ini, maka kita untuk, berkas-berkas yang harus kita upload, itu terdiri setidaknya itu adalah 5 berkas ya teman-teman. Nah, di sini untuk berkas yang pertama, itu adalah hasil pindahkan ijazah S1 atau D4. Yang kedua, ini adalah SK pengangkatan pertama sebagai guru. Kemudian hasil pindeh SK kenaikan tingkat bagi, kenaikan pangkat terakhir ya, bagi guru PNS. Dan juga, jika teman-teman itu adalah guru non PNS, entah itu GTY atau juga, guru honor daerah, entah itu tingkat 1 atau tingkat 2, maka di sini diminta untuk mengupload yaitu SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, yaitu 2020 dan 2021. Kemudian berikutnya yang keempat, hasil pindeh scan SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. Yang mana di sini 2020, 2021 dan 2021, 2022. Kalau misalkan di daerah saya, nah ini untuk 2020, 2021 inilah terdiri dari 2 bundle ya, untuk semester 1 dan semester 2. Nah, masing-masing semester
ini terdiri dari 4 lembar bagiannya. Nanti kita akan tunjukkan ya, contohnya seperti apa. Termasuk juga untuk yang, tahun 2021, 2022. Ini juga terdiri dari 2 bundle, semester ganjil dan juga semester genap. Berikutnya, di sini kita upload hasil pindai scan fakta integritas yang sudah kita tanda tangani dan kita bubuhi materai Rp10.000. Oke, sobat semuanya, nanti berkas-berkas tersebut ini adalah akan kita upload pada bagian ini ya. Inilah contoh untuk ajuan data yang sudah disetujui. Jadi di sini ada bagian-bagian yaitu mulai dari biodata, kemudian latar belakang pendidikan, bidang studi PPG, kemudian berkas pendukung. Nah, ini adalah untuk contoh berkas yang sudah disetujui ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan ketika nanti teman-teman itu melakukan pendaftaran dan upload berkas. Nah, ini mulai dari bagian yaitu biodata diri. Nah, setelah biodata diri kemudian kita pilih yaitu bidang studi PPG. Nah, di sini untuk contoh latar belakang pendidikannya S1 ya, kemudian bidang studinya adalah guru kelas misalkan, karena ijazah saya ini adalah guru kelas. Kemudian adalah berkas-berkas pendukung yang kita upload, mulai dari SK pengangkatan pertama, SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir, SK bagian tugas mengajar, kemudian pindahan SK izin dari ketua yayasan nih kalau yang kemarin ya teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini kita diminta oleh LPMP itu untuk mengecek dulu ya terkait tentang file yang akan kita upload. Yaitu dipastikan jangan sampai nanti salah ya penamaan dan juga nama filenya. Terkait tentang penamaan ini tidak ada satuan baku ya atau penentuan baku terkait tentang penamaannya. Cuman di sini kita berikan penamaan yang disesuaikan dengan isinya. Misalkan ini ijazah, kalau misalkan di sini ijazah, maka di sini ya harus kita isikan ijazah ya teman-teman. Nah, ini ijazah, oke. Kemudian berikutnya kita cek lagi satu persatu untuk fakta integritas. Oke, fakta integritas di sini kita cek ini adalah sudah fakta integritas ya, udah betul, sudah sesuai. Kita bisa tutup. Berikutnya ini adalah kita cek untuk SK CPNS. Sudah benar, isinya adalah SK CPNS. Kemudian berikutnya untuk SK PNS kenaikan pangkat terakhir untuk yang PNS, kalau enggak ini adalah SK kenaikan tingkat yang terakhir untuk guru non PNS. Berikutnya SK terakhir. Nah, kita cek. Oke, sudah sesuai. Berikutnya SK pembagian tugas. Oke, ini adalah SK pembagian tugas. Mulai dari yaitu tahun 2020, 2021. Jadi di sini ada 16 lembar ya, teman-teman. 16 lembar dikarenakan masing-masing semester kalau di daerah kami, ini dalam satu semester itu ada 4 lembar ya. Misalkan di sini contohnya untuk tahun pelajaran pembagian tugas penugasan guru yaitu tahun 2020-2021 untuk semester 1 ini terdiri dari 4 lembar. Yang pertama ini adalah SK ya, SK penugasan. Kemudian yang kedua ini adalah lampiran SK penugasannya, berisi pembagian tugas guru dalam proses belajar. Ini adalah ada nama-nama guru, kemudian di sini ada yaitu jabatannya, kemudian jenis gurunya, tugasnya, kelas berapa, jumlah jamnya dan rombelnya. Berikutnya halaman ketiga ini adalah pembagian tugas guru dalam membimbing ya, membimbing ekstrakurikuler ya teman-teman. Kemudian untuk halaman keempat ini adalah isinya tentang jadwal pembelajaran. Nah, ini adalah hanya untuk yang semester 1 tahun 2020. Kemudian tahun 2020 yang semester 2 ini isinya juga sama seperti tadi, pembagian tugas. Berikutnya di sini pembagian tugas yang ada jam-jam dan nama-namanya. Berikutnya di sini adalah dalam membimbing eskul, kemudian jadwal pembelajaran. Nah, berikutnya tahun 2020-2021 juga serupa, yaitu terdiri dari semester 1 dan juga semester 2. Semester 1 ini terdiri dari SK, kemudian lampirannya yaitu pembagian tugas dalam mengajar ya. Kemudian dalam membimbing, bagian tugas, kemudian jadwal. Kemudian yang semester 2 2021-2022 ini juga sama. Nah, jadi di sini ada 16 lembar yang kita scan, kita jadikan jadi satu.
Nah, tadi teman-teman saya cek itu ada yang bertanya, yaitu untuk bagian tugas itu apakah nanti dijadikan satu semuanya, ataukah, dibuat 4 file. Nah, kalau kita buat 4 file nanti tidak ada tempatnya teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan, untuk tempat upload-nya itu adalah hanya ada satu tombol ya untuk pembagian tugas, mengajar ini. Oke, di sini kita sudah cek semua, tinggal nanti ketika portal pendaftaran PPG sudah dibuka, kita tinggal upload saja. Demikian informasi ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.